Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dalam kelompok kedua epidemiologi pelayanan kesehatan ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai ketepatan dalam mengkaji proses kebijakan dan epidemiologi. Sebelumnya, izinkan saya untuk mengenalkan anggota kami. Yang pertama yaitu Windy Nurdiana Utami, yang kedua Ayu Magdalena, selanjutnya ada Hana Teresia Barus, dan keempat ada Angsoka Rahimrat, dan terakhir ada Rifda Nurul Zakiyah. Dalam materi kali ini dibagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama yaitu kebijakan dan program-program, dan yang kedua yaitu studi kebijakan epidemiologi dan kebijakan kesehatan, dan terakhir yaitu kontribusi epidemiologi terhadap kebijakan kesehatan. Selanjutnya yang pertama yaitu kebijakan dan program-program. Kebijakan kesehatan didefinisikan sebagai suatu cara atau tindakan yang berpengaruh terhadap perangkat institusi, organisasi, pelayanan kesehatan, dan pengaturan keuangan dalam sistem kesehatan. Kebijakan kesehatan merupakan bagian dari sistem kesehatan. Komponen sistem kesehatan meliputi sumber daya, struktur organisasi, manajemen, penunjang lain, dan pelayanan kesehatan. Tujuan dari kebijakan kesehatan adalah untuk menyediakan pola pencegahan, pelayanan yang terfokus pada pemeliharaan kesehatan, pengobatan penyakit, dan perlindungan terhadap kaum rentan. Kebijakan kesehatan harus berdasarkan pembuktian dan menggunakan pendekatan problem solving secara linear. Penelitian kesehatan adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan bukti yang akurat. Setelah dilakukan penelitian kesehatan dan penyakit dari masyarakat, termasuk kebutuhan akan kesehatan, sistem kesehatan, tantangan selanjutnya adalah mengetahui persis penyebab dari kesakitan dan penyakit tersebut. Selanjutnya yaitu program. Kami mengambil contoh dari kebijakan yang dibuat oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Kupang untuk melakukan eliminasi malaria. Kebijakannya yaitu yang pertama mendistribusikan kelambu berinsektisida secara massal maupun integrasi dengan program atau sektor lain. Selanjutnya melakukan pemetaan daerah endemis malaria dari data rutin dan hasil survei. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan peran aktif masyarakat antara lain melalui pembentukan pos malaria desa atau bentuk lain. Dan terakhir yaitu meningkatkan kecakupan penemuan penderita malaria dengan konfirmasi laboratorium baik secara mikroskopis maupun rapid diagnosis test. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai studi kebijakan epidemiologi dan kebijakan kesehatan. Jalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, setidaknya terdapat 3 dasar signifikansi studi kebijakan kesehatan, yaitu yang pertama, kenyataan tuntutan masyarakat yang semakin banyak dan beragam memerlukan suatu kajian berupa research dan development sebelum suatu kebijakan kesehatan dibuat. Yang kedua, dibutuhkannya kemampuan yang mendalam bagi para pembuat kebijakan, analis kebijakan, dan penasehat kebijakan. Keterbatasan yang dihadapi para pengambil keputusan memerlukan pemahaman kebijakan kesehatan secara mendalam. Dan yang ketiga yaitu, perkembangan global memerlukan kebijakan kesehatan yang disusun secara strategis dalam rangka menghadapi berbagai masalah, baik internal maupun eksternal. Ya, selanjutnya yang subbab yang ketiga adalah kontribusi epidemiologi terhadap kebijakan kesehatan. Yang pertama, kontribusi epidemiologi dalam kesehatan dan pencegahan. Seperti kita ketahui, epidemiologi adalah studi yang mempelajari tentang distribusi, frekuensi, dan determinan dari penyakit pada manusia. Studi epidemiologi ini berisikan tentang keterkaitan antara waktu, tempat, dan orang untuk membantu mengidentifikasi agen penyebab dan faktor-faktor lingkungan, dan juga menggambarkan riwayat alamiah penyakit yang kemudian memungkinkan epidemiolog untuk menentukan target untuk intervensi dengan tujuan pencegahan penyakit. Nah, epidemiologi juga merupakan studi tentang distribusi dan determinan kesehatan yang berkaitan dengan keadaan atau kejadian pada populasi tertentu, dan aplikasi dari studi ini untuk mengontrol masalah-masalah berkaitan dengan kesehatan. Tujuan akhir dari epidemiologi adalah untuk meningkatkan, menjaga, dan memulihkan kesehatan. Di sini ada contoh kontribusi epidemiologi dalam kesehatan dan pencegahan. Kita ambil contoh kasusnya itu pengaruh pajanan asap rokok terhadap ibu hamil dengan kejadian BBLR. Nah, dari hasil analisis ini ditemukan
bagi ibu hamil yang terpajan asap rokok dari suami yang merokok lebih dari 10 batang setiap hari, beresiko sebesar 3,15 kali untuk melahirkan bayi dengan BBLR dibanding dengan ibu hamil yang terpajan kurang dari 10 batang. Lalu, dilakukan upaya pencegahannya itu adalah seluruh keluarga harus berhenti merokok, dan calon ibu sebaiknya menghindari kontak dengan siapapun yang merokok, serta penekanan pada PP nomor 18 tahun 1999 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan yang sangat penting. Nah, karena bahan kimia dari nikotin ini menyebabkan arteri dan vena mengecil serta memadat, berakibat pada area pembuluh darah menjadi lebih kecil, sehingga jumlah oksigen dan nutrien yang sampai ke janin menjadi berkurang. Dengan demikian, tumbuh kembang dari janin menjadi terhambat. Lalu yang kedua ada kontribusi epidemiologi dalam pelayanan kesehatan. Epidemiologi adalah ilmu yang bertujuan untuk mendiagnosis masalah kesehatan masyarakat, mengidentifikasi riwayat alamiah dan etiologi penyakit, dan memberikan informasi yang dapat digunakan untuk manajemen pelayanan atau program kesehatan. Nah, pengambilan keputusan berdasarkan bukti merupakan suatu pendekatan ilmiah khususnya di bidang epidemiologi yang diterapkan dalam manajemen pelayanan kesehatan sebagai suatu inovasi. Di sini ada beberapa pendekatan sistem pelayanan atau program kesehatan, yaitu ada input, proses, output, efek, dan dampak. Input merupakan sumber daya berisikan tenaga manusia, fasilitas atau logistik, dan uang untuk pembiayaan yang diperlukan. Proses adalah kegiatan atau sistem yang dapat berjalan sehingga secara langsung dapat dihasilkan output yang segera dapat diukur. Lalu efek merupakan perilaku masyarakat yang dapat menerima atau menolak pelayanan atau program kesehatan, dan dampak adalah menggambarkan status kesehatan masyarakat yang diukur dengan angka kematian, angka penyakit, atau angka kecacatan. Nah, di sini ada contoh. Salah satu input data di tingkat nasional pada 3 provinsi, yaitu Provinsi NTT, Bali, dan Lampung, menunjukkan bahwa pembiayaan program upaya kesehatan masyarakat itu berkisar antara 2,9% sampai 12%. Sedangkan biaya untuk program kesehatan perorangan itu berkisar 32,1% sampai 66,6%. Jelas terlihat pembiayaan terhadap pelayanan kesehatan primer dalam arti preventif dan promotif jauh lebih kurang daripada pelayanan kuratif. Nah, lalu di sini kontribusi dari seorang sarjana epidemiologi atau magister epidemiologi itu di bidang pelayanan kesehatan itu bisa menjadi tim epidemiologi manajemen kabupaten atau tim epidemiologi manajemen puskesmas. Nah, TMK sendiri berfungsi sebagai memberikan keterampilan kepada staf dinkes kabupaten, puskesmas, dan rumah sakit untuk merencanakan dan melaksanakan surveillance epidemiologi dan pelaksanaan penelitian operasional. Lalu mengkoordinir kegiatan interpretasi informasi menjadi bukti yang digunakan Kepala Dinkes Kabupaten Kota untuk pengambilan keputusan. Lalu ada membantu Kepala Dinkes Kabupaten untuk melakukan pemantauan dan penilaian program-program kesehatan. Nah, untuk tim epidemiologi di puskesmas itu memiliki fungsi untuk melakukan interpretasi informasi menjadi bukti dalam rangka pengambilan keputusan oleh Kepala Puskesmas untuk melakukan perencanaan, pemantauan, dan penilaian pelayanan program kesehatan. Selanjutnya ada kontribusi epidemiologi terhadap informasi kesehatan. Gagasan kebijakan kesehatan publik yang muncul bersama dengan gerakan promosi kesehatan mengundang pemerintah mengembangkan kebijakan kesehatan di semua sektor. Epidemiologi menempati posisi sangat strategis dalam kebijakan kesehatan publik karena terfokus pada populasi, pelayanan kesehatan, upaya pencegahan, dan informasi kesehatan. Fokus pada populasi mendorong kebijakan memandang populasi dan kasus, faktor resiko atau program intervensi, dan dampak pada kesmas serta validitas internal dan validitas eksternal secara sama penting. Dengan demikian, wabah yang mencerminkan peningkatan kasus adalah sama penting dengan endemitas yang mencerminkan kerentanan populasi. Pembuat kebijakan memerlukan informasi tentang apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang jika intervensi tidak dilakukan, dan seperti apa yang akan terjadi bila intervensi dilaksanakan. Ini meliputi informasi tentang determinan dan kecenderungan dalam kesehatan dan implikasi perubahannya.
Penyusunan informasi dalam hal ini membutuhkan kontribusi dari berbagai disiplin ilmu sosial, misalnya demografi, geografi, dan ekonomi, juga biologi, ilmu medik, khususnya epidemiologi. Selanjutnya, kontribusi epidemiologi dalam siklus kebijakan. Siklus kebijakan diawali dengan evaluasi kebijakan sebelumnya dan dilanjutkan dengan persiapan, pengembangan, dan implementasi kebijakan. Kerangka kerja kebijakan terpadu merupakan tahapan siklus dan kontribusi berbagai teknik analisis kebijakan. Nah, ini siklus kebijakan diawali dari penilaian kesehatan masyarakat. Langkah awal proses pembuatan kebijakan kesehatan masyarakat adalah menilai kondisi dari kesehatan masyarakat, menjelaskan karakteristik demografi, dan memahami kecenderungan populasi. Yang kedua, penilaian intervensi potensial. Metode intervensi potensial dinilai dan disintesis dari berbagai hasil studi epidemiologi tingkat individu, dimulai dari eksplorasi sederhana hingga simulasi yang kompleks. Kemudian yang ketiga ada penentuan kebijakan. Itu merupakan proses membangun kesepakatan dengan menggunakan epidemiologi untuk mengurangi ketidakpastian. Selanjutnya ada implementasi kebijakan, di mana menata goal dan objektif secara tepat, menyediakan basis rasional alokasi sumber daya, dan menyarankan data pendukung untuk evaluasi. Dan yang terakhir ada evaluasi kebijakan. Epidemiologi dapat menggunakan metode surveillance untuk memantau derajat kesehatan terkini dan memprediksi kemungkinan dampak pada masa yang akan mendatang. Next. Kemudian ini siklus kebijakan menurut Ridwan Amiruddin pada tahun 2011, dimulai dari assessment of population health, assessment of potential, kemudian policy choice, policy implementation, dan policy evaluation. Nah, ini peran epidemiologi dalam siklus kebijakan. Yang pertama ada assessment of population health, di mana ahli epidemiologi dapat berkontribusi terhadap konseptual dan pengukuran kesehatan menggunakan keahliannya dalam mengolah data kesehatan populasi. Yang kedua itu peran epidemiologi di assessment of potential intervention, di mana ahli epidemiologi dapat mengevaluasi dan menyusun fakta berdasarkan efikasi intervensi yang potensial. Yang ketiga ada policy choice, di mana ahli epidemiologi dapat memberi saran terhadap pencegahan penyakit dan memberikan dasar tujuan dalam memilih prioritas di antara banyak pilihan. Yang ketiga itu policy implementation, di mana ahli epidemiologi dapat berkontribusi dalam menyusun tujuan dari objektif yang berarti, menyediakan dasar-dasar rasional untuk alokasi, dan memberi saran terhadap data yang dibutuhkan untuk mendukung evaluasi kebijakan. Dan yang terakhir itu di policy evaluation, di mana ahli epidemiologi dapat membantu mengembangkan desain riset yang valid dan reliable. Selanjutnya, kontribusi epidemiologi dalam metode riset. Yang pertama dapat menerangkan penyebab suatu masalah kesehatan. Dengan diketahuinya penyebab suatu masalah kesehatan, maka dapat disusun langkah-langkah penanggulangan selanjutnya, baik yang bersifat pencegahan, pengobatan, maupun kebijakan yang hendak diambil. Yang kedua, dapat menerangkan keadaan suatu masalah kesehatan. Karena epidemiologi mempelajari tentang frekuensi distribusi determinan, maka akan memperoleh keterangan tentang keadaan masalah kesehatan tersebut. Keadaan yang dimaksud di sini merupakan perpaduan dari keterangan menurut ciri-ciri manusia, tempat, maupun waktu. Lalu selanjutnya dapat menerangkan perkembangan alamiah suatu penyakit. Dengan menggunakan metode epidemiologi dapat dilakukan berbagai upaya untuk menghentikan perjalanan penyakit sedemikian rupa sehingga penyakit tidak sampai berkelanjutan. Peranan epid dalam menerangkan perkembangan alamiah suatu penyakit adalah suatu pemanfaatan keterangan tentang frekuensi dan penyebaran penyakit, terutama penyebaran penyakit menurut waktu. Praktek penelitian epidemiologi yang pertama itu dapat menghitung kasus atau kejadian, yang kedua dapat mendeskripsikan kasus tertentu berdasarkan waktu, tempat, dan orang, lalu yang ketiga dapat menampilkan banyak pembagian, yaitu menentukan rata penyakit atau rata paparan. Selanjutnya mengekspresi deskripsi menjadi kemungkinan-kemungkinan tentang siapa saja yang berisiko terjangkit, mengapa dan bagaimana bisa terjangkit, dan membuat hipotesis yang akan menjelaskan semua aspek-aspek penting dalam kejadian. Yang selanjutnya membandingkan beberapa rata untuk melihat kejadian yang ada di dalamnya.
Kontribusi epidemiologi dalam metode riset yang pertama dapat menjelaskan mengapa isu tersebut penting dan mengapa suatu kebijakan perlu dibuat. Lalu yang kedua, peneliti menyajikan fakta penting atau bukti pendukung dari hasil penelitian ataupun analisis sistematik. Lalu yang ketiga, memberikan masukan menyangkut hasil analisis situasi lingkungan dan alternatif kebijakan yang perlu dilakukan, lalu menyajikan perkiraan dampak suatu kebijakan. Kontribusi epidemiologi yang pertama, kebijakan berbasis bukti atau evidence based didasarkan pada penilaian sistematis dan objektif dari ilmu pengetahuan, termasuk meta analisis, analisis keputusan, dan evaluasi ekonomi. Epidemiologi memiliki berbagai desain studi dan pendekatan analitik dalam alat yang digunakan untuk mengumpulkan dan mensintesis bukti yang harus sesuai dan layak untuk pertanyaan atau hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Lalu epidemiologi dapat menggunakan berbagai jenis penelitian, baik penelitian eksperimental seperti efektivitas vaksin, maupun penelitian observasional, dan bahkan ada juga yang menggunakan pendekatan kualitatif, misalnya dalam analisis mendalam mengenai kejadian luar biasa tertentu. Contoh hasil penelitian sebagai masukan kebijakan, yang pertama ada kajian vaksin baru, terus ada kajian harga obat, kajian bantuan operasional kesehatan, kajian dampak kesehatan dan ekonomi konsumsi tembakau, kajian alat resusitasi untuk bayi baru lahir dengan asfiksia, dan kajian jaminan kesehatan masyarakat miskin. Kontribusi epidemiologi dalam keterbatasan, yang pertama, walaupun teknologi kedokteran telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, tetapi masih banyak faktor penyebab penyakit yang belum terungkap, terutama penyakit-penyakit kronis, dan penyakit yang belum pernah terjadi atau penyakit baru, dan belum pernah dilaporkan sebelumnya. Dalam hal ini, pendekatan epidemiologi merupakan cara yang paling efektif dan efisien untuk mengungkapkan penyebabnya. Lalu dalam pengambilan keputusan yang harus kompleks, didasari dengan bukti atau penelitian yang kuat, dikomunikasikan secara efektif dan tepat waktu, pembuat keputusan kebijakan hampir selalu perlu bertindak dalam menghadapi ketidakpastian yang mungkin terjadi, entah karena bukti yang sangat sedikit, kualitasnya kurang, ataupun terjadi keduanya. Ini adalah peran epidemiologi untuk membantu pembuat kebijakan memahami ketidakpastian itu. Contoh kontribusi epidemiologi terhadap kebijakan kesehatan, misalnya studi epidemiologi telah menunjukkan bahwa sebagian besar perokok adalah remaja atau dewasa muda atau individu yang mencapai usia pertengahan 20-an. Berdasarkan kasus tersebut, memperjelas bahwa pengendalian tembakau jangka panjang harus dicegah dari kalangan remaja. Seiring waktu, intervensi pencegahan penggunaan tembakau telah berkembang, meningkatkan jangkauan dan efektivitas saat mereka beralih dari awalnya yang fokus hanya kepada individu menjadi pendekatan yang menargetkan pada populasi atau komunitas. Intervensi yang efektif untuk mencegah remaja merokok termasuk menaikkan harga tembakau, undang-undang pengamanan rokok bagi kesehatan, ataupun melakukan kampanye media massa yang intensif. Nilai dari kontribusi epidemiologi bagi pembangunan yang berkelanjutan itu tergantung pada efektivitas pemerintah dalam menggunakan dan menerjemahkan pengetahuan dan bukti-bukti ilmiah terkait dalam langkah untuk kedepannya dalam pembuatan kebijakan kesehatan serta implementasi yang sesuai dengan kebijakan dan perencanaan. Efektivitas penggunaan bukti studi epidemiologis dalam pembuatan kebijakan kesehatan memerlukan komunikasi yang baik, multidisipliner, dan multisektoral antara pemimpin, pembuat kebijakan, perencana, ahli kesehatan masyarakat, praktisi, peneliti, dan juga akademisi. Lalu dengan melihat keluasan perspektif pendekatan EPID dalam pembangunan kesehatan, maka tidak salah bila pengambilan kebijakan kesehatan dapat melakukan pengarusutamaan pendekatan epidemiologi dalam menerapkan program-programnya. Ini daftar pusaka yang kami pakai untuk mencari referensi dalam memaparkan materi ini.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.